Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal wali muqtahami ya rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzubillahi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abaina wa ummahatina wa sajdatina. Shalom. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajatina wa hajatina. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saniyatu. Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, ini sudah ya? Halaman berapa? Salisa sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aktsara min syai'in urifa bihi, itu ya, aistahara bainan nasi bidzalika syai' kama qala Ali karramallahu wajhah wa qimatul mar'i ma kana yuhsinuhu. Harganya seseorang adalah tergantung apa yang diamalkannya. Wa man katsura kalamuhu
kathura saqatuhu bi fathataini ay khata'uhu. Sapane wong akeh ngomonge, akeh salahe, akeh jatuhnya. Orang yang banyak ngomongnya, banyak pula salahnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fi ma la ya'nihi. Sesungguhnya manusia paling banyak dosanya pada hari kiamat nanti adalah orang yang banyak ngomong gedubrus, lah yakni tidak ada artinya. Orang yang ngomong tidak ada artinya itu akan banyak dosanya di hari kiamat nanti. Jadi orang banyak sekali dosanya pada hari kiamat adalah orang yang banyak kata-katanya tetapi tidak banyak gunanya. Wari annahu sallallahu alaihi wasallam qala yu'adzibul lisanu bi'adzabi la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarihi. Diazab lisan bi'adzabin dengan azab, la yu'adzabu bi syai'un dan tidak diazab, minal jawarihi suatu ketika nanti ada hanya lisannya yang diazab, jawarihnya ndak, anggota badannya ndak diazab. Fayaqulu maka berkata orang tadi, ya Rabbi lima azabtani hadza lam tu'adzib bi syai'an minal jawarihi. Ya Allah, mengapa kau azab hanya mulutku, anggota badanku tidak? Ditapui. Fayuqalu lahu maka dikatakan padanya, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibiha. Telah keluar dari mulutmu sebuah kalimat sampai ke timur dan barat yang menyebabkan ad-damul haram, yang menyebabkan darah yang haram bercucuran gara-gara mulutmu. Wa ukhidha bihal malu haram, kemudian orang mengambil harta benda dengan haram gara-gara mulutmu. Wantuhika bihal farajul haram, dan dia keluar gara-gara sesuatu yang haram. Hawa izzati lau adzibannaka bi'adzabin, demi keagunganku kata Allah, lau adzibannaka yaktine akan ku mengazabmu bi'adzabin dengan azab, lau adzibu bihi syai'an yang tidak ku berikan azab kepada sesuatu, minal jawarih kepada anggota tubuhmu yang lain. Kamu akan ku azab mulutmu, karena mulutmu dengan ngomong itu sampai ke timur sampai ke barat, sampai bertumpahan darah gara-gara mulutmu. Gara-gara mulutmu sampai orang berebut barang-barang haram. Dengan mulutmu sampai orang-orang perang gara-gara mulutmu. Makanya kok hajar saja mulutmu, tapi anggota tubuh ndak. Itu dialog Allah dengan kita, dengan kamu ya, bukan Dika, dengan kamu aja lah. Waman katsura saqatu qalla hayauhu, barang siapa yang banyak salahnya
sedikit rasa malunya. Barang siapa banyak kesalahannya, sedikit rasa malunya. Qala ba'dul hukama, berkata sapa sebagian hukama, man kasaul hayahu thawbahu walam yaron nasu aibahu, barang siapa berpakaian rasa malu, lam yaron nasu, tidak melihat manusia apa aibnya. Jadi orang kalau berpakaian rasa malu, di mana-mana malu, dia tidak kelihatan apa aibnya, cacatnya apa sebenarnya, tidak tahu orang. Wa qala ba'dul bulago, berkata sapa sebagian bulago, hayatul wajhi bihayatihi, hidupnya wajah, bihayatihi, seperti hidupnya, kama hayatal ghors, seperti hidupnya tanam-tanaman, bimaihi, dengan air. Tanam-tanaman kalau disiram dengan air dia hidup. Begitulah hidup wajah seseorang. Qala Shalih ibnu Abdul Qudus min Bahril Tawil, berkata sapa Abdul Qudus dengan Bahar Tawil, idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu, barang siapa sedikit air wajahnya maka sedikit pula hidupnya. Wala khaira fi wajhi idza qalla ma'uhu, dan tidak baik dalam wajahnya idza qalla, apabila sedikit ma'uhu, airnya. Haya'aka fahfadhu alaika wa innama, sesungguhnya hidupmu adalah cara menjagamu. Yadullu ala fu'ilal karimi haya'uhu, menunjukkan kepada perbuatan yang mulia adalah caramu, cara haya'uhu, hidupmu. Ini bahar itu apa? Syair panjang hanya tapi 2 bait itu luar biasa. Ini sudah menyinggung kita semuanya itu. Di mana wajahmu? Kita padahal berhadapan-hadapan toh, di mana wajahmu? Ini kita unjuk, di mana wajahmu? Nah, ditonjok langsung kita. Mana wajahmu? Nah, ya. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, barang siapa sedikit rasa malunya, qalla wara'uhu, maka sedikit pula wira'inya. Wira'i itu adalah ijtinabus syubhat, menjauhi barang-barang syubhat, khaufan, takut, minal wuqu'i fil muharramati, khawatir jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Jadi wira'i adalah menjauhi barang-barang yang syubhat, tidak jelas, takut jatuh ke dalam yang haram. Oleh karena itu kalau ada barang tidak jelas, tinggalkan saja, jangan kamu ragu-ragu, tinggalkan saja. Ada barang tidak jelas, tinggalkan saja. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, barang siapa yang sedikit wira'inya, mati hatinya. Walam yakbal mawa'idha fa'in falam yakbal mawa'idh, barang siapa sedikit wira'inya, mati hatinya. Walam yakbal mawa'id, tidak akan menerima nasihat-nasihat. Jadi orang tidak wira'i, sedikit wira'inya, tidak mau menerima nasihat, ngomong dewe aja. Nah, siapa yang ngomong dewe? Ada? Tidak ada ya? Berarti kalau ini nasihati kamu terus kamu ngomong deh, berarti kamu adalah
orang yang mati hatinya. Na'udzubillah. Tidak ada. Fa inna ab'adan nasi minallahi qalbun qasin. Sesungguhnya jauhnya manusia dari Allah karena hatinya atos. Qalbun qasin, hatinya atos. Orang yang hatinya atos tidak mau menerima nasihat. Ngaji pun ngajak ngomong semua kepada teman-temannya. Disindir kita ya. Kita disindir nih. Jadi meskipun kita sudah ngaji, dinasihat seperti ini, ngomong aja kiri kanan. Kalau kanan tidak nyaut, ngiri dia. Kiri tidak nyaut, depan nyaut, belakang. Ngomong dewi. Berarti kan mati hatinya. Itu sindiran. Loh, kok menang? Loh, saya enggak. Saya mau tadi loh. Kamu disangkanya saya nyindir enggak? Saya mau tadi. Kamu ini gimana sih? Ya, saya baca tadi. Hatimu atos. Kalau kalian tetap ngomong ya, yang sebelah kanan tidak dengarkan, yang kiri tidak mendengarkan, depan dijauhin ngomong. Depan daun, belakang dia. Balik dia, ngomong ke belakang. Itu berarti hatinya atos. Padahal itu sama dengan orang hatinya sama dengan yang munafik. Orang munafik itu atos hatinya. Sama dengan tadi, ya. Al maqulatur rabi'atu, maqalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu annahu qala fi tafsirihi qouli ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ini dalam surat Al-Kahfi ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, maka di bawah tembok yang ada kanzul lahuma, ada simpanan dari kedua yatimaini, dua anak yatim. Huma yaitu Asram namanya, Wasorim. Asram itu nama orang, nama anak yatim tadi. Wasorim nama orang juga. Siapa mereka? Asram dan Sorim. Lihat Nabi Allah Musa itu ketika diajak Nabi Allah Khidir, yang pertama bolongi kapal bagus dibolongi. Akhirnya Musa ngomong, loh, ngapa kok kamu rusak? Sekali, kamu tidak akan kuat dengan saya ini. Wis, aku kan kuat, insya Allah kuat saya. Ikut. Naik daratan, ada anak kecil, tangkapnya, diputar kepala, mati. Loh, kamu sembarangan membunuh orang? Dua, pengloro. Yang ketiga, lapar tidak diajak makan, malah suruh, ayo kita tahan itu. Yang menahan tembok itu wakana abuma soleha, karena kedua bapaknya Asram dan Sorim itu soleh. Ismu Kasih, nama bapaknya Kasih. Pendek namanya Kasih. Pakai H lagi, Kasih. Bukan Kasih pakai H. Pakai H, Kasih. Itu nama orang tua. Nama orang tuanya Kasih, anaknya Asram dan Sorim. Apa kekayaan itu? Lakan zulauhun fi dzahabin. Sesungguhnya di bawah tembok itu ditanam lauhun, apa namanya, sabak. Kalau dulu, sekarang apa namanya sabak? Dulu kan sabak, sekolah pakai sabak, nulisnya pakai grip. Apa sekarang tidak ada ya? Tidak tahu ya. Apa sih? Ya tempat nulis itu aja. Lauh itu tempat nulis. Lauhil mahfuz
itu tempat nulis iso dihapus. Jadi hitam gitu, dihapus pakai tangan gini, rebut, tulis lagi putih tulisannya. Nah, itu namanya lauh. Lauhul mahfuz adalah tempat mencatat, tapi sementara catatan itu. Kanzun, kekayaan yang disimpan di bawah tembok tadi miliknya Asrom dan Sorim itu min zahabin. Apa sih lauh ini? Tempat menulis tapi terdiri dari zahab, dari emas. Walaihi, dari lahus sab'atu asturin, ada 7 baris tulisan. Ada 7 baris tulisan. Sab'atu astur itu baris. Sutur baris. Ada 7 baris. Maktubun yang telah ditulis fi ihdahuma, di salah satunya lauh. Ai sab'ati ajid, ai sab'atun 7. Ajibtu liman arafal maut, aku heran siapa yang mengetahui maut, annahu waqi'un yakinan, sesungguhnya dia jatuh dan yakinan karena keyakinannya. Ada cerita Imam Al-Ghazali itu tahu kapan mati. Oh, di sini jilid 1 ya? Ya 1 ini. Mungkin sudah saya ceritakan dulu ya. Enggak jilid 1 seperti. Hah? Ada ceritanya? Ada. Barang siapa, jilid 1 ya, nanti kamu lihat. Barang siapa ingin kaya raya, barang siapa ingin pembicaranya didengarkan oleh masyarakat. Apa nih? Aku lalian. Barang siapa ingin kaya raya, bait pertama. Kemudian setengah bait yang kedua, orang yang ingin didengar oleh masyarakat kata-katanya. Jadi dia calon pemimpin. Siapa yang ingin kaya raya dan jadi pemimpin lagi, kul fi yaumin ya hayyu ya qayyum, maka baca ya hayyu ya qayyum alfin, 1000 kali fi kulli yaum. Baca 1000 kali setiap hari. Setiap hari 1000 kali ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu. Kemudian bawahnya, di bawah baris itu mesti ada 7 baris, 7 bait itu, 7 bait. Kemudian kisahnya begini. Al-Ghazali tiba-tiba pergi ke pasar cari mori. Sampai di rumah dijajalnya mori, dijajalnya. Tapi nutup mukanya tidak bisa. Kan tangannya bisa ke kaki, bisa ke badan semua, kemudian mukanya tidak bisa. Ada Ahmad adanya Al-Ghazali itu. Ahmad, tolong tutupkan muka saya. Loh, Mas, apa? Kok pakai mori gini? Aku harus mati sesuk. Bayangkan kalau orang tahu akan mati gimana? Aku harus mati sesuk. Ya, engko sing nyolati aku A B C. Oh, atoh iku. Hari seminggu baru sampai sini. Naik onta, naik kuda pun enggak sampai. Besok 3 orang enggak mungkin sampai sini, Mas. Ndak, yes, pokoknya pesanku ngono, engko nek aku mati sesuk sore ya, bar zuhur, Selasa bar zuhur. Ngerti dia? Selasa bar zuhur aku mati. Engko iku sing nyolati A B C. Itu sudah sama sini. Wis ndak mungkin itu ngadoh-adoh itu nggone wonge. Yes, pokoknya pesanku ngono ya. Ya wis. Terus dia sudah bisa masang. Kemudian betul besok sore sehabis zuhur hari Selasa mati. Nah,
matinya apa gara-gara membaca ya hayu ya qayyum ping 1000 tadi atau enggak tahu. Tapi di atas sekali itu, barang siapa ingin kaya raya, kemudian ingin pembicaraan didengar oleh umat manusia, bacalah ya hayu ya qayyum ping 1000 setiap hari. Nah itu kalian bisa, itu kan sudah ditulis dalam kitab di Nashoi Hibat ini jilid 1, istilah jilid 1. Saya ketika baca dulu tak perhatikan betul, oh ini berarti untuk wiridan. Kan menjelang berangkat, ini berangkat sekolah wiridkan itu. Insya Allah. Kalau itu kata Al-Ghazali pernah menikmati, berarti banyak kejadian-kejadian karena Al-Ghazali. Ada banyak lah pokoknya, nggak terusin nanti. Jadi kalau kalian amalkan, yaitu ya hayu ya qayyum ping 1000 setiap hari. Kalau kita amal itu kita 1/4 jam, 1/4 jam 1000. 1000 kan. 1000 ya. Mana tadi? Wa huwa yajma'u malan wa ajibtu liman arafan nar aidarul iqab. Dia tahu bagaimana neraka itu menghukum orang. Wa wa yudnibu, tetapi ia selalu berbuat dosa. Dia tahu neraka adalah untuk mengazab orang, tapi selalu dia berbuat dosa. Ai wal halu annahu yaf'alu isma, dia selalu berbuat dosa. Wa ajibtu liman arafal jannata, dan aku heran orang yang mengerti tentang surga. Ai darus sawab, yaitu doa rumah yang ditempati orang yang banyak pahalanya, namanya jannah, surga. Yakinan, yakin, wa yastarihu bidunya, dan dia istirahat di dunia, tidak buat apa-apa, dia tidak berbuat apa-apa, padahal dia tahu kalau surga itu betul-betul untuk orang yang menikmati kenikmatan tapi tidak berbuat apa-apa di dunia. Ayak balur rohata fid dunya, dan dia enak-enak di dunia, santailah, leha-leha di dunia, padahal dia tahu surga adalah, dia tahu surga itu, tapi cuek dia, alah paling-paling Tuhan ngampuni saya. Nah itu. Wajib tu liman arafa syaitana aduan, dia tahu, aku heran orang yang mengetahui syaitan adalah aduan, musuh, lahu baginya. Aku heran kepada orang yang tahu tentang syaitan dan itu musuhnya Allah, musuh kita. Fa'ata'ahu, maka dia taat kepada setan-setan tadi. Loh, heran. Makanya wa ajibtu, maka aku heran. Fi du'aihi ilal ma'asi, fi du'aihi ilal ma'asi, tidak taat kepada setan, yakni melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu orang heran semuanya. Aku tahu surga, tapi tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk ke surga. Aku tahu tentang syaitan, tetapi
dia selalu mengikuti kaidah-kaidah setan. Terusnya. Itu adalah sindiran-sindiran kepada kita semuanya. Maka ikuti saja. Kayaknya adalah mau'idhah namanya. Mau'idhatul hasanah. Peringatan yang bagus. Su'ila, ditanya Ali radhiyallahu an wa karrama wajahu ma asqalu minas sama'i wa ma awsa'u minal ardi wa ma agna minal bahri. Apa lebih berat dari langit? Ini orang tanya aneh-aneh. Ali ditanya, apa yang paling berat dari langit? Langit itu berat, tapi lebih berat dari langit apa? Wa ma awsa'u minal ardi, apa lebih luas dari bumi? Ditanya lagi, apa yang lebih luas dari bumi? Wa ma agna minal bahri, dan siapa yang lebih kaya daripada laut? Laut itu kaya. Laut itu di atasnya ada ikannya, di bawahnya ada harta karunnya, kaya betul. Tapi ditanya kepada Sayyidina Ali, wa ma agna minal bahri, wa ma asyaddu minal hajar, dan apa lebih keras daripada batu? Wa ma aharru minan nari, dan apa lebih panas dari neraka? Pertanyaan ini aneh-aneh. Wa ma aharru minan nari, apa lebih panas dari neraka? Wa ma abradu minaz zamharir, apa lebih dingin daripada zamharir? Zamharir itu sangat dingin, tapi apa lebih dingin dari itu? Wa ma amaru minas summi, apa lebih pahit daripada racun? Pakai pertanyaan ini. Wa qala Ali radhiyallahu anhu al-buhtanu, berkata sapa Ali karramallahu wajah, al-buhtanu ay iftira'ul kadhibi wal qadhafi bil batil. Itu pertanyaan adalah dusta. Pertanyaan adalah qadhaf. Qadhaf itu hukuman yang berat. Hukuman yang berat qadhaf. Begini, qadhaf hanya dituduhkan kepada laki-laki, perempuan tidak ada. Mau begini, saya menuduh seseorang wanita berbuat zina, kemudian wanita itu balik, saya berjanji, omongan saya dapat dipercaya, saya tidak berzina. Kalau saya berzina maka saya kembalikan kepada yang nuduh saya. Nah, yang tertuduh kembali itu namanya qadhaf. Tuduhan balik. Oleh karena itu begini, kalian jangan coba-coba menuduh orang lain zina kalau tidak melihat dengan mata kepalamu. Mata kepala ini mata kepala. Ya, jangan menuduh orang lain berbuat zina kalau tidak melihat dengan mata kepala. Zina kamu, jangan. Kalau dia nanti bersumpah, balik pada kita yang nuduh. Nah itu. Jadi kalau qadhaf itu membalikkan tuduhan berbuat zina, dia malu kemudian dia bersumpah, wallahi demi Allah dan seterusnya, saya tidak berzina, omongan saya itu benar, maka orang nuduh saya adalah dia yang dia akan balik kepada yang menuduh. Namanya qadhaf. Alal baroya ay khalaik akhlak asqalu minas sama'i wal haqqu
Jadi lebih berat dari langit adalah akhlak. Asqalu minas samai adalah akhlak. Akhlak yang benar. Ai hukmul mutabiqu lil waqi. Hukum-hukum yang terpatri, yang jatuh, artinya yang hak, al-haqqu. Artinya hukum al-mutabiqu lil waqi itu artinya yang lebih berat dari langit adalah akhlak. Ausau minal ardi, yang lebih luas dari bumi adalah ay masyriqiha ila maghribiha, dari timur sampai ke barat. Wa qalbun qani', hati yang nerima, qanaah itu. Hati yang menerima lebih berat, lebih luas daripada bumi. Jadi orang qanaah itu luar biasa. Abot tapi bisa, abot tapi bisa. Orang qanaah lebih luas daripada bumi. Ar-radi bil kismati agna minal bahri, yang lebih kaya dari laut apa? Qalbul lil munafiki asyaddu, hatinya orang munafik adalah kok ini sih, agna minal bahri, lebih kaya daripada lautan adalah qalbul munafik, hatinya orang munafik. Asyaddu, lebih hebat, atosnya lebih hebat. Minal hajari, yang lebih atos dari batu. Fa innal hajara yata'athuri bil hadidi wa bimururil habl wal matar ma'atuli zaman. Fa innal hajar, sesungguhnya batu, yata'assaru, tidak terbekas, tidak berbekas, bil hadidi, kalau dipukul dengan besi. Wa biruril habli, dan akan melalui, dilewati saja karena saking kerasnya. Wal matori ma'atuli zaman, dan hujan sepanjang zaman. Bikhilafi qalbil munafiq, berbeda dengan hati orang munafik. Fa innahu la yata'atsaru bi anwa'il mawa'id, sesungguhnya dia la yata'atsaru, tidak membekas, bi anwa'il mawa'id, dengan macamnya nasihat. Orang munafik dinasihat seperti apa? Jidek tok, ndak ngerti, pokoknya ngomong melulu, ndak karuan lah ngomongnya. Itu artinya orang munafik itu keras betul, lebih keras itu. Wasultanul jairul aharru, sedangkan pemimpin yang lacut, pemimpin yang fajair itu lebih panas daripada neraka. Asyaddu harron, lebih panas dari neraka. Seorang pemimpin yang apa, jair, khianat. Nah, khianat ya. Khianat boleh, lacur boleh, apa jair. Sini artinya lacut. Seorang pemimpin yang lacut, aharru, lebih panas daripada api neraka. Wal hajatu ilal laim, dan berhajat kepada ai talabul hajah, orang yang menuntut keinginan, minasyahihi nafsi, dari sehatnya badan, wadda'il asli, dan waddani il asli. Jadi
pemimpin yang lacut itu lebih panas dari neraka. Wal hajatu ilal laim, dan dia berhajat kepada sesuatu yang lacut juga. Ayatolabil hajah, menuntut hajat, minasyahihil nafsi, dari kedermawanannya diri, waddai wal asal, waddani wal asal. Abradu mimman zamharir, abradu yang lebih dingin daripada zamharir apa? Syiddatil bard, sangat dingin. Zamharir itu sangat dingin, barang yang sangat dingin di bawah 0 derajat Celcius, yaitu wasobru amaru, sabar adalah lebih hebat, lebih dingin dari abradu minal zahir. Sabar, makanya sabar tidak ada batasnya. Ingat, sabar tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar namanya. Jadi sabar tidak ada batasnya. Ini dalilnya. Hai asyaddu murrah minal sum, apa lebih pahit daripada racun? Wakila an-namimatu amarru minas sum, adu domba itu lebih pahit daripada racun. Adu domba lebih pahit daripada sum, racun. Kalau nama sumi berarti racun. Sum, nah, panggilan itu racun. Sum itu racun. Kalau panggilan Pak, ada panggilan sum? Sum, mana sum? Ada sum? Ada sum? Racun itu. Makanya begini, kita uluk salam ya. Kalau orang kafir salam, assalamualaikum, racun untukmu. Loh, hilang lamnya jadi racun jadinya. Assalamualaikum, semoga sejahtera atas kamu sekalian. Tapi kalau dihilangi lamnya, assalamualaikum, racun untukmu. Kalau orang kafir lewat kemudian assalamualaikum, kamu jawab assalamualaikum, nah, dibalas assam, racun kembali kepadamu. Assalamualaikum, ya. Assalam ilangi lame dari racun dia. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ngadu domba jangan ngadu domba. Qala tadkhulul jannata qattatun, tidak masuk surga qattatun, orang yang adu-adu. Kalau qattatun itu orang adu-adu. Ini salah satu yang boleh berbohong. Kalau mendamaikan orang, lawan dari qattatun, lawan dari qattatun ini yang boleh kita berbohong. Maunya begini, A putri, B laki-laki, bertengkar dia, A bertengkar dan B, macam-macam bertengkarannya. Anda dengar, saya dengar A dan B bertengkar. Kemudian saya temoni A, gimana kabarnya? Alhamdulillah, tadi saya ketemu dengan B, uluk salam padamu. Masuk, iya, sampaikan salam ya. Terus saya datang ke B, tadi saya ketemu A, katanya salam padamu, kangen katanya. Oh gitu ya. Wah, itu saya bohong dua-duanya. Kepada A bohong, kepada B bohong, tapi itu bohong yang boleh. Hanya di situ. Yang kedua adalah perang. Apa? Ya, bohong yang boleh, bohong tapi boleh. Ada A dan B bertengkar. Saya ngomong kepada A,
Gimana kabarnya? Baik. Ada salam dari B. Nah, padahal tidak ada. Ada salam dari B. Oh ya, gimana kabarnya? Ya, baik-baik saja. Wis. Terus saya pergi ke B. Tadi kirim salam untukmu, kangen katanya. Nah, oh gitu ya? Iya. Nah, saya kan bohong kepada A yang bohong, kepada B yang bohong. Akhirnya mereka, loh, ternyata dia kangen juga dengan saya. Akhirnya dekat dia. Kita lihat dari jauh, oh dia sudah mendekat, sudah baikan dia. Nah, itu namanya qottatun yang diperbolehkan oleh agama. Atau yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ini bohong. Yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi karena bohong. Ketika perang Khandaq, namanya Dihyah. Dihyah itu karena ahli berburu dia lompat parit itu kuat kudanya, kan ancang-ancang lompat kuat sampai dia. Padahal kuda-kuda lain tidak mau lompat, tidak mau, mesti jatuh. Kuda-kuda lain tidak mau, tapi kuda dia lompat. Ketika dia lompat di atas parit itu, Dihyah melihat Rasulullah sedang mukul batu. Loh, itu Rasulullah. Dia berhenti, dikepung oleh orang-orang, dikepung. Ini adalah orang Quraisy yang nakal, mau bunuh aja. Nggak, Rasulullah naik, jangan. Ditanya dia, kudanya suruh diam, ditanya, apa kabar dia? Baik ya Rasul. Ya Rasulullah, dia menyebutkan ya Rasulullah. Loh, Anda kok nyebut ya Rasulullah? Ya, aku Islamkan saya. Karena dia nyebut Rasulullah berarti kan sudah lunak hatinya. Islamkan saya. Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah? Kamu rahasiakan Islammu ini. Sekarang kamu pergi ke Quraisy sana, beritahu bahwa orang Khazraj, Yahudi Khazraj, dia minta tanggungan. Karena kalau kamu kalah kan kamu pulang selesai. Khazraj yang kewalahan. Kenapa? Khazraj di Madinah. Oke, siap. Balik. Dia datang ke Abu Lahab. Disabungnya Abu Lahab, diadu domba. Abu Lahab, ini orang Khazraj akan ke sini. Ngapa ke sini? Dia minta Pak Chandra berapa orang. Sebab kalau nanti kalah kita kan pulang gitu aja. Kita tinggalkan Khazraj. Khazraj kan dalam Madinah akan dihancurkan oleh Muhammad itu. Dia bohong, tapi bohong itu. Oke. Dia lari langsung ke Khazraj. Khazraj di Madinah. Loh, Kang, saya beritahu bahwa orang Quraisy itu nanti akan ke sini. Katanya tidak mau menyerahkan Sandra. Loh, ya kamu kan tak Sandra? Ya. Sebab kalau kamu kalah, kalau nanti orang Quraisy itu kalah, dia pulang, kamu di dalam sini dihancurkan oleh Muhammad kamu. Iya betul. Minta Sandra aja, Oke. Adu. Akhirnya minta Sandra dari Khazraj. Khazraj itu orang Yahudi. Akhirnya Khazraj kirim ke Quraisy untuk minta Sandra. Tapi Quraisy tidak mau. Enak di kamu, pemimpin kamu Sandra. Lah nanti kalau kamu kalah, kalau kita kalah gimana? Kan akhirnya saya fotoan di dalam itu. Nah, itu tapi ulahnya si Dihyah tadi. Khazraj kemudian datang ke Quraisy minta Sandra. Sebab kalau nanti kalah kamu pulang gitu aja, tidak masalah, pulanglah. Tapi ada Sandra di saya. Oh ya tenang. Karena dia masih percaya kepada Dihyah, karena dia dianggapnya masih kafir, masih percaya dia. Oke kalau gitu. Akhirnya
benar. Akhirnya antara Khazraj dengan Quraisy saling tidak mau. Akhirnya aku tidak nolong kamu tidak mau memberikan sandera kepada kami. Oke, kalau itu aku tidak mau bela kamu kalau diserang oleh Muhammad, kamu tidak. Jadi saling. Itu bohong oleh Dihyah, tapi dianjurkan oleh Rasulullah. Berbohonglah, boleh itu ya. Jadi bohong itu ada dua yang diperbolehkan, bohong dalam perang dan bohong dalam mendamaikan suami istri yang bertengkar. Ya. Jadi bohong boleh. Kapan? Ketika mendamaikan suami istri yang bertengkar. Yang kedua ketika perang. Ketika perang itu boleh berbohong. Itu namanya adu-adu qattatun yang diperbolehkan. Bi fathil qaf wa tasdidil ya. Ainamamun kama fi riwayatin rawi Musa sallallahu alaihi wasallam laisa minni dzu hasadin. Bukan dari golonganku, kata Rasulullah, orang yang punya hasad sedikit pun dalam hatinya. Jangan ada hasad dalam diri kita, ya. Wala namimatin, jangan adu domba. Wala kahanatin, jangan pergi ke dukun. Cinta ditolak, dukun main. Ya, yang sering ke dukun siapa? Ojo ke dukun. Ini ada, jangan ada hasad, ada adu domba, ada dukun, wala ana minhu, dan saya juga tidak itu. Ya, jadi jangan ada orang-orang pergi ke dukun, marahin melarat. Tahu melarat? Jangan pergi ke dukun, marahin melarat. Melarat ini, melarat tenan. Ingat ya, ada hasad, adu domba, dukun. Ada 3 hal yang menyebabkan melarat itu. Ada hasad, dengki. Jadi begini, kalau Anda kok seret rezeki saya, mungkin ada hasad dalam diri Anda. Jangan ada hasad. Mungkin Anda nggak pernah ngadu domba orang lain yang belum selesai sekarang. Mungkin Anda pernah ke dukun, kamu berharap dari keajaiban dukun itu, tidak ada. Keajaiban dukun tidak ada. Adu domba orang lain bertengkar, hasad orang lain juga belum menyelesaikan. Itu tergantung pada orang-orang lain. Kita tergantung di sana. Makanya rezeki kita seret-seret. Rezeki seret itu gara-gara kita punya nanggungan orang-orang itu. Kita hasad, dengki. Dengki pada A belum memaafkan kita. Kalau akan ngomong aku malu. Hanya kamu biarkan. Itu menyebabkan seret dengki. Seret rezeki. Kamu ya? Biasanya kamu rezeki soal yang efektif itu. Jangan ada hasad dalam diri Anda, karena merugikan dirimu dan dirimu seret rezekinya karena hasad. Gimana kalau orang tidak tahu, aku kirimi saja Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Jauhkan aku dari betapa jeleknya hasad itu. Syarri, sangat
jelek hasad itu. Yang kedua, jangan adu domba. Adu domba itu ayatnya apa? Itu tolaknya sebenarnya. Adu domba. Yang kamu adu domba belum selesai. Selama orang yang kamu adu domba tidak selesai, rezeki Anda yang bahaya. Seret. Atau rezekinya berkurang, akhirnya bunuh diri malah. Paham ya? Paham dah nih? Hah? Paham ya? Apa kamu paham? Jangan hasad. Yang kedua, jangan adu domba. Yang ketiga, jangan pergi ke dukun. Kamu mengangan-angan dukun tuh. Mana dukun ngomong gini, aku tunggu sampai mati ndak akan dapat tuh. Dukun itu podo sama dengan kita, sama saja dukun dengan kita. Kahin itu, kahanah itu adalah dukun. Al-maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darun minal adara lahu man la dara lahu. Nah ini, dunia adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Ad-dunya daru man la dara lahu. Dunia adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wa malu man la malalahu. Harta benda orang yang tidak punya harta benda. Itu dunia. Dunia adalah harta benda bagi orang yang tidak punya harta benda, artinya tidak punya amal yang diandalkan untuk akhirat. Itu dia di dunia. Orang yang tidak punya amal baik untuk bekal di akhirat, maka dia mengandalkan dunianya. Walaha yajma'u man la aqlalahu, dan mengumpulkan banyak akal. Yajma'u man la aqlalahu, orang yang tidak punya akal, mengumpulkan orang-orang yang tidak punya akal. Kamil, artinya akal yang sempurna. Wa yastaghilu bi syahwatiha ma la fahma lahu. Wa yastaghilu, melampaui syahwat malla fahmalahu, orang yang tidak faham baginya, wa alaiha, dan atasnya, yahzanu malla ilmalahu, dan dia sangat susah karena tidak punya ilmu untuk hidup. Makanya kalian semua disuruh mondok supaya punya ilmu, agar ilmumu dapat kamu gunakan untuk bekal hidup. Dengar tak? Yang ramai di belakang. Yang belakang dengar tak? Dengar ya? Wala yahsudu ma la lubbalahu, dan tidak walaha, dan dia yahsudu hasud malalubalahu, orang yang tidak memiliki sesuatu. Al-lubuh wal aklu, akal. Lubun itu akal. Orang akan hasad kepada orang yang tidak punya akal. Al-munawwaru binurul qudsi, yang bersinar dengan qudsi sofi fi an kusuril awahim. Al-aqlu munawwar, karena akal adalah memberikan petunjuk, memberikan sinar pada diri kita.
binuril qudsi, dengan cahaya yang suci, sofi, murni. Akal memberikan cahaya kepada diri kita, al-qudsi, kudus, as-sofi, murni, bersih, artinya bersih. Anfusuril awahim, dari ujungnya awahim, akal kita akan memberikan petunjuk yang kudusi, yang suci, as-sofi, yang suci dari apa yang kita pikirkan. Wa ilaiha yas'a ayadhabu, dan kepadanya kita akan pergi. Ma la yakinu lahu ay minal a'taniyata likulubihi, dengan hatinya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muwafatihim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.